Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kita akan belajar mengenai teks fabel. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silahkan cermati dua teks berikut. Teks pertama, seekor rubah masuk ke dalam ruang tamu milik sebuah kelompok teater, dan seterusnya. Kemudian teks kedua, Arko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat, dan seterusnya. Nah, dari dua teks ini, apa perbedaannya? Nah, jika kalian bisa menemukan, di sini ada tokoh rubah. Kemudian di teks 2 ada tokoh Arko dan Niko. Di sini letak perbedaannya. Teks 1, yang tokohnya merupakan rubah, rubah ini merupakan seekor binatang, sementara Arko dan Niko adalah manusia. Dari teks 1 dan 2 ini, jenisnya adalah teks 1 merupakan teks fabel, kemudian teks 2 merupakan teks yang bukan fabel. Kenapa demikian? Tentu saja karena teks 1 mempunyai tokoh rubah, yang mana ia merupakan seekor binatang. Sementara teks 2 bukan fabel sebab tokohnya bukan binatang, melainkan Arko dan Niko yang mana mereka adalah manusia. Dari sini kita bisa menyimpulkan pengertian fabel, yaitu cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang, atau bisa kita sebut sebagai cerita binatang. Nah, apa saja ciri-ciri fabel? Yang pertama tentu saja mengambil tokoh para binatang, seperti layaknya pada teks 1 tadi, terdapat tokoh rubah. Kemudian binatang yang bisa berbicara seperti manusia. Ini nanti seperti pada kalimat, maukah kamu menemaniku menyusuri hutan, yang mana ini dikatakan oleh kera. Kemudian memiliki ciri bahasa tertentu. Yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Artinya, kalimat ini menceritakan sesuatu yang dilakukan oleh para hewan. Di sini dicontohkan, kera pun mengambil pisang yang tergeletak itu. Di sini, kalimat ini menceritakan kera yang mengambil pisang yang tergeletak. Kita bisa menyebut ini sebagai kalimat naratif atau kalimat peristiwa. Kemudian ada kalimat langsung atau dialog. Kalimat langsung atau dialog ini ditandai oleh tanda petik. Di sini ada tanda petik, kemudian di sini juga ada tanda petik. Kemudian terdapat bahasa sehari-hari atau tidak formal, berbeda dengan teks artikel atau teks-teks yang ada di buku-buku pelajaran. Artinya, bahasa yang digunakan dalam fabel itu bahasa yang sehari-hari saja. Kita bisa menggunakan kata lo, gue, dan sebagainya. Kemudian kita beranjak ke unsur-unsur fabel. Di sini ada 5. Yang pertama ada tokoh. Tokoh merupakan orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Dalam konteks teks fabel, tentu saja tokohnya adalah hewan ya. Kemudian ada yang namanya tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul. Sementara tokoh pembantu adalah tokoh yang kehadirannya menunjang tokoh utama. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat baik atau tokoh yang disukai. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat yang tidak baik. Dan biasanya tokoh antagonis ini tidak disukai oleh para pembaca. Kemudian yang kedua ada penokohan atau pemberian karakter pada tokoh. Misalnya kalau kita ingat cerita Kancil, yang mana ia sangat angkuh misalnya. Angkuh di sini adalah penokohan atau karakter yang dimiliki oleh Kancil. Itu hanya permisalan. Nah, penggambaran penokohan atau karakter itu bisa melalui 3 cara. Yang pertama melalui tindakan tokoh,
Yang kedua melalui dialog tokoh. Yang ketiga melalui penjelasan dari tokoh lain. Ini akan kita pelajari nanti. Kemudian ada setting atau latar. Di sini ada tempat, yaitu tempat terjadinya cerita dalam fabel, kemudian waktu, dan juga suasana. Kemudian yang keempat adalah tema, yaitu gagasan yang mendasari cerita. Dalam hal ini adalah cerita fabel. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita akan melihat contoh telaah unsur fabel. Di sini ada teks yang bercerita tentang seekor serigala. Mari kita baca terlebih dahulu. Seekor serigala menemukan kesulitan besar dalam menangkap domba, karena si gembala dan anjing-anjingnya selalu waspada menjaga domba-domba di lereng bukit. Tetapi suatu siang, ia menemukan sehelai kulit domba yang sedang dijemur. Ia pakai kulit itu di punggungnya, dan bergabunglah ia bersama kawanan domba. Seekor anak domba pun mengikuti serigala yang sedang menyamar itu. Setelah mereka agak jauh dari gerombolannya, ia segera menerjang dan menyantap si anak domba. Siasatnya berhasil. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa unsurnya. Yang pertama melalui tema. Yang pertama adalah tema ya. Di sini temanya adalah tentang penipuan, yaitu penipuan yang dilakukan oleh seekor serigala. Yang mana serigala ini menipu domba dengan menjadi domba, menyamar sebagai domba. Kemudian tokoh. Di sini ada serigala ya, sebagai tokoh utama. Kemudian domba sebagai tokoh pembantu atau sampingan. Dan juga tentu saja satu lagi yang belum Pak sebutkan adalah tokoh gembala. Ini dia. Ini adalah tokoh. Kemudian setting. Di sini ada setting latar waktu dan latar tempat ya. Latar tempat di sini adalah lereng bukit. Kita lihat di mana lereng bukit. Ya, ini adalah latar tempatnya. Kemudian latar waktunya adalah siang hari. Tapi suatu siang, nah ini kita bisa melihat di sini bahwa waktunya pun siang hari. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Ini dia. Pesannya adalah orang-orang cenderung memperhatikan penampilan luar saja. Di sini disebutkan bahwa anak domba pun mengikuti serigala yang sedang menyamar itu. Artinya, anak domba mengira bahwa serigala yang menyamar itu adalah benar-benar domba. Demikian pula pada kehidupan sehari-hari kita, bahwa banyak orang yang cenderung hanya memperhatikan penampilan luarnya saja, padahal di dalamnya adalah berbeda. Di sini, penampilan luarnya adalah serigala, tetapi di dalamnya, penampilan luarnya adalah domba, tetapi penampilan di dalamnya adalah seekor serigala. Sekarang kita ke jenis-jenis fabel. Ini ada 4 jenis fabel ya yang dibedakan menjadi 2 dasar. Yang pertama berdasarkan pemberian latar dan watak. Kita mengenal fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan tokoh watak binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa, buas, dan ganas. Dan juga selain itu, fabel menggunakan alam sebagai latar. Nah, fabel alami ini masih menggunakan alam sebagai latar. Ini yang terpenting. Jadi ketika latarnya masih di hutan, kemudian masih di sungai, di danau, di laut, biasanya merupakan fabel alami. Nah, selain fabel alami, ada pula fabel adaptasi, yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Misalnya, dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Ini misalnya ada cerita fabel yang latarnya ada di rumah, kemudian di jalan raya. Ini merupakan contoh dari fabel adaptasi. Kemudian ada berdasarkan kemunculan pesan. Ini ada fabel dengan koda,
dan juga fabel tanpa koda. Nah, koda ini dimaksudkan sebagai pesan cerita. Nah, jika fabel dengan koda, berarti fabel tersebut memunculkan pesan secara eksplisit, alias ada pesannya di dalam cerita itu. Di bagian belakang fabel itu disebutkan pesannya apa. Itu merupakan fabel dengan koda. Kemudian ada fabel tanpa koda, yaitu fabel yang tidak memberikan pesan secara eksplisit. Artinya, kita harus menganalisis sendiri, menentukan sendiri amanat apa yang disampaikan oleh penulis. Seperti pada cerita serigala berbulu domba tadi. Itu kan tidak ada yang disampaikan oleh penulis, tidak ada pesannya. Artinya kita harus mencari sendiri. Kita harus mencari sendiri pesan apa yang sebenarnya hendak disampaikan oleh penulis. Ini contohnya. Contoh fabel alami. Di sebuah pinggiran sungai hidup seekor buaya yang tengah kelaparan. Sudah selama 3 hari ia tidak makan. Perutnya sangat lapar. Jika tidak makan, bisa-bisa ia mati. Kemudian ia pun masuk ke dalam sungai dan berenang di dalamnya untuk mencari makanan. Nah, ini masih menggunakan latar alam ya, alam. Di sini ada pinggiran sungai. Ini menggambarkan alam. Makanya dengan latar tersebut kita bisa menyebut fabel ini sebagai fabel alami. Kemudian ada fabel yang adaptasi. Seekor rubah masuk ke dalam ruang tamu milik sebuah kelompok teater, dan seterusnya. Ini sudah kita baca tadi ya di awal. Di sini latarnya adalah ke dalam ruang tamu. Nah, ruang tamu ini adalah latarnya ya. Karena ruang tamu ini kan berbeda, bukan habitat asli seekor binatang di luar alam yang natural. Karena itu, kita sebut fabel ini sebagai fabel adaptasi. Karena latar yang digunakan adalah ruang tamu sebuah kelompok teater. Nah, kemudian contoh fabel dengan berdasarkan kemunculan pesan. Tadi ada fabel tanpa koda dan fabel dengan koda. Nah, ini Bapak contohkan akhir cerita ya, akhir cerita. Rubah itu pun duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya pada dirinya trik apa yang harus dipakai. Sebelum dia akan mengambil keputusan, anjing-anjing tersebut tiba, dan anjing itu menghajar rubah dan mencapik-capik. Ini sudah merupakan akhir cerita. Artinya, sebelum ini ada cerita yang sudah terangkai. Nah, di sini tidak disebutkan pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis, tidak ada. Maka kita sebut sebagai fabel tanpa koda. Kemudian ada fabel dengan koda. Sama seperti tadi, sama ya, tetapi pada bagian akhirnya lagi ditambahkan. Satu rencana yang berjalan baik, satu rencana yang berjalan lebih baik daripada 1000 rencana yang masih diragukan. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dari cerita yang telah ditulisnya. Dan ini disampaikan secara eksplisit, secara langsung. Artinya, fabel ini menggunakan koda. Maka kita sebut sebagai fabel dengan koda. Nah, setelah memahami materi, silahkan kalian mengerjakan soal latihan. Nomor 1. Manakah yang termasuk teks fabel? Silahkan kalian baca, kemudian bisa kalian jeda terlebih dahulu. Lanjut ke nomor 2. Di sini ada suatu teks, penggalan teks ya. Kemudian kalian diminta untuk menentukan tokohnya, kemudian latar waktunya, kemudian menjawab apakah dalam kalimat tersebut terdapat kalimat langsung. Jawab saja ya atau tidak. Kita ke nomor 3. Mana sajakah yang termasuk kalimat langsung? Kalian bisa memilih 1, 2, 3, atau yang lainnya. Bisa memilih lebih dari 1, bisa memilih 1. Mana saja yang termasuk kalimat langsung. Nomor 4. Ini kalian diminta untuk menentukan jenis fabel berdasarkan watak dan latar cerita. Nomor 5.
Mana sajakah yang merupakan kalimat langsung dalam fabel? Nah, ini ada kalimat langsung semua ya, A, B, C, D, E. Tapi manakah yang merupakan kalimat langsung dalam fabel dan mana yang bukan dalam fabel? Nah, silahkan kalian tentukan mana saja. Jika kamu sudah menemukan jawabannya, tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelas. Untuk materi fabel bagian pertama sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.